perempuan, orang muslim perempuan. Jadi kalau isim mu'anas ciri-cirinya apa? Ada domah, Ada tak marbuto. Ada tak marbuto di akhirnya. Muslimatun. Kafirun. Artinya apa? orang Orang kafir laki-laki. Kafirotun. orang kafir perempuan, Orang kafir perempuan. Solihun. Orang soleh laki-laki. Solihatun. Orang soleh perempuan. Mu'minun. orang beriman laki-laki, Mu'minatun. orang beriman perempuan, Perempuan. Hadirun. Hadir. Orang yang hadir laki-laki. Hadiratun. Orang yang Hadir perempuan. Ya, ini adalah isim mudzakkar dan isim. tapi tunggal ya mu'annas. Ustadz ini. Iya, tunggal semuanya. Nah, sekarang isim dilihat dari jumlahnya dibagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jama'. Apa itu isim mufrad? Yang tidak tunggal, satu orang. Ya, kata benda tunggal. Kalau isim tasniyah? Kata benda yang lebih dari satu. Ya, 2. 2 atau ganda. Kalau isim jama'? Banyak. Ya, banyaknya berapa? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Bagus. Contoh, isim mufrad contohnya apa? Muslimun. Artinya apa? Seorang muslim. Seorang muslim, laki-laki. Terus? Muslimatun. Artinya? Seorang muslim perempuan. Seorang muslim perempuan. Salihun. Seorang soleh laki-laki. Seorang yang soleh laki-laki. Solihatun. Seorang perempuan. Qalbun. Laki-laki. Satu hati. Baik, sekarang kalau mau kita rubah jadi isim tasniyah. Isim tasniyah cara membuatnya bagaimana? Tambah ya nun atau alif nun. Muslimun jadi apa? Muslimani atau muslimaini. Nunnya harus kasroh. Artinya apa? 2 muslim laki-laki. 2 muslim laki-laki. Kalau muslimatani, 2 muslim perempuan. 2 muslim perempuan. Jadi taknya masih ada ya. Taknya. Kalau solihani, 2 orang soleh laki-laki. Solihaini juga sama. Solihatani, 2 orang soleh perempuan. 2 orang soleh. Solihataini. Qalbani, qalbaini. 2 hati. Nah, sekarang kalau kita mau jamakkan ya. Muslimuna. Ya. Ini jamak ini ada 3 macam ya. Jamak ada 3 macam. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Yang belakangnya Jamak laki-laki. Ciri-cirinya apa? Akhirannya Wawu nun. wawu nun atau ya nun. Bagus. Ini jamak mudzakkar salim yang akhirannya wawu nun, una atau ina. Ya. Una atau ina. Contohnya muslimuna atau muslimina. Artinya apa? Orang-orang ya, orang-orang muslim. Orang-orang muslim laki-laki. Kalau muslimina
Orang-orang perempuan, orang-orang muslim perempuan. Muslimina. Laki. Laki-laki juga. Sama. Bedanya apa ya? Lupa saya. Bedanya apa? Cuma ini aja, pemakaiannya aja. Kalau artinya sama. Pemakaiannya apa bedanya, Ustaz? Di mana peletakannya yang berbeda? Kalau muslimuna sebagai subjek, muslimina sebagai objek. Iya, salah satu pemakaiannya begitu. Mu'minuna, mu'minina, artinya apa? Orang-orang mukmin. Ya. Kafiruna, kafirina. Orang kafir. Fasiquna, fasikina. Orang fasik laki-laki. Shadiquna, shadiqina. Orang benar, yang benar atau yang jujur. Nah, sekarang jama' muannats salim. Apa itu jama' muannats salim? Jama' untuk perempuan. Jama' perempuan. Ciri-cirinya apa? Ada ta. Alif ta. Contohnya? Muslimatun. Muslimatun. Artinya apa? Orang-orang muslim perempuan. Orang-orang muslim perempuan. Mu'minatun. Orang-orang perempuan. Ya, kafirat. Orang-orang perempuan. Fasiqat. Orang-orang fasik. Shadiqat. Orang yang benar perempuan. Ya. Terakhir jama' taksir. Apa itu jama' taksir? Jama' yang tidak beraturan. Iya, betul. Jama' yang tidak beraturan. Baitun. Jamanya apa? Buyutun. Buyutun. Artinya rumah. Qalbun. Jamanya apa? Qulubun. Kafirun. Kuffarun. Kufar. Jadi kafirun ini jamaknya bisa kafiruna, bisa kuffarun. Kalau kufar berarti jamak taksir. Ya, jamak taksir. Fasikun, fusakun. Madrasatun, madaris. Apa artinya madaris? Tempat sekolah. Sekolah, sekolah. Ya, madrasah itu sekolah. Madrasah sekolah. Baik. Kalau salim sendiri, kata salim jadi artinya apa, Pak? Salim artinya selamat. Iya, maksudnya salim. Dia itu jama' taksir yang dia itu kebalikannya taksir. Kalau taksir kan pecah. Berarti beraturan gitu ya kalau iya, beraturan. Salim tapi maksudnya beraturan. Arti kata salim sendiri selamat ya? Selamat, iya. Nama almarhum suamiku, iya. Salim ya, selamat. Selamat. Baik, sekarang. Silakan. Enggak, mau tanya kalau itu tadi kan laki perempuan, kalau misalnya jamaknya campur ada nggak, misalnya ya laki perempuan gitu maksudnya? Jama' taksir. Itu termasuk jama' taksir. Jama' taksir itu ada terkadang itu campur laki perempuan. Kalau misalnya muslim laki perempuan, kita bilangnya apa jadinya? Muslimun muslimat. Muslimun. Oh, harus disebut muslimun muslimat, tidak ada yang jadi satu campur ya. Iya. Makanya kan kalau orang sambutkan kan para hadirin, hadirat. Hadirat, ya, muslimin disebutkan dua-duanya. Oh, gitu dua-duanya. Oke. Muslimin, muslimat. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang model kalimat dalam bahasa Arab. Macam kalimat dalam bahasa Arab ada dua macam. Yang pertama kalimat ismiyah, yang kedua kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat ismiyah? Mana sih? Oh, ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan kata yang dimulai dengan kata
Benda. Benda, bagus. Isim itu kan kata benda. Jadi kalimat ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Contohnya apa? Zaidun tolikun. Zaid adalah siswa. Nah, susunannya kalimat ismiyah adalah mubtada khobar. Mubtada khobar. Subjek dan predikat. Zaidun sebagai apa? Subjek. Sebagai subjek. Tolibun sebagai Predikat. predikat. Fatimah tolibatun. Artinya apa? Fatimah seorang siswa. Fatimah adalah seorang siswi. Siswi. Ya. Kalau perempuan ada tamar butohnya, tolibatun. Nah, jadi antara mubtada dan khobar harus menyesuaikan. Fatimah tolibatun. Gitu. Fatimah adalah siswi. At-tolibani mahironi, apa artinya? Taliban. Dua siswa itu apa? Mahir. Pintar. Bagus. At-tolibani, dua siswa itu mahir, pintar. Kalau tanda duanya apa? Iya. Alif nun. Alif nun. At-tolibuna mahiruna. Artinya apa? Banyak ya? Banyak. Tolibuna banyak siswa yang mahir. Nah, siswa-siswa itu mahir. Siswa-siswa itu mahir. At-tolibatu mahirotun. Siswa-siswa perempuan itu mahir. Iya, siswi-siswi perempuan itu mahir. At-tolibatu sebagai Subjek. mubtada, ya, subjek. Mahirotun sebagai predikat atau khobar. Nah, ini dihafal istilahnya dalam bahasa Arab mubtada dan khobar. Jadi kalau kalimat ismiyah susunannya mubtada khobar. Ya. Kalau kalimat fi'liyah susunannya fi'il fa'il. Kalimat fi'liyah itu apa? Kalimat yang dimulai dengan kata kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Susunannya fi'il fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il apa? Pelaku atau subjek. Fa'il itu pelaku atau subjek. Contohnya apa? Dhahaba Zaidun. Dhahaba Zaidun. Apa artinya? Zaid. Zaid telah pergi. Bagus. Telah pergi Zaid. Dhahaba sebagai apa? Predikat. Sebagai kata kerja. Zaidun sebagai apa? Pelaku atau fa'il. Sebagai fi'il dan fa'il. Dhahabat Fatimatu. Artinya apa? Fatimah sudah pergi. Sudah pergi. Dhahabat sebagai apa? Kata kerja apa sih? Kata sebagai fi'il. fi'il. Fatimatu sebagai apa? Fa'il. Kalau fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya juga mu'anas. Iya. Tanda mu'anasnya apa? Ta'nis namanya ini. Ta'nis. Kalau tamar buto yang bulat. Kalau yang terbuka namanya ta'nis. Dhahaba at-talibani. Apa artinya? Orang-orang Dua siswa itu sudah pergi. Dhahaba sebagai fi'il, at-talibani sebagai fa'il. Dhahaba at-talibuna. Artinya dua siswi. Banyak siswa siswa-siswa itu pergi. Dhahaba sebagai Fi'il. at-talibuna Fa'il. fa'il. Dhahabat at-talibatu. Artinya
Siswi-siswi pergi. sudah pergi. Siswi-siswi itu telah pergi. Zahabat sebagai Fiil. fi'il, at-thalibatu fa'il. Zahabu artinya apa? Zahabu, mereka pergi. Mereka pergi. Mana fi'ilnya, mana fa'ilnya? Fiilnya Zahaba, Zahaba, fa'ilnya waw. wawu alif. Bagus. Yadhabu at-talibu. Artinya apa? Siswa sudah pergi. Siswa itu sedang pergi. Yadhabu sebagai fi'il. At-talibu sebagai fa'il. Tadhabu at-talibatu. Artinya Siswi itu sedang pergi. Tadhabu sebagai fiil. fi'il, at-talibatu Iya. fa'il. Nah, ini berhubung fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga mu'annas. Awalannya ta. Oh, ya, ya. Kalau fi'il amarnya seperti apa? Misalnya siswi-siswi pergilah gitu. Nanti idhab. Usir itu. Kalau pergilah idhab. Suruh pergi usir. Talibun izhab gitu aja. Ya talibu idhab. Oh ya talibu. Idhab. Ya talib idhab. Oke, ada pertanyaan? Ustaz, ini jadi kalimat ismiyah dan fi'liyah kan tidak butuh objek ya Ustaz ya? Kalau kalimat fi'liyah ada objeknya nih. Kalau sebagian ada objeknya. Ada kalimat yang butuh objek, ada yang tidak. Kalau dhahaba tidak butuh objek. Tapi kalau doroba butuh objek nih. Ini contoh kalimat yang mengandung objek. Objek bahasa Arabnya apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi artinya apa? Objek. Objek. Contoh, doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Zaidun memukul kalban. Zaidun memukul kalban. Kalban itu apa? Anjing. Anjing. Doroba sebagai Fiil. Zaidun sebagai Fa'il. kalban sebagai Maf'ul bihi. maf'ul bihi. Kenapa nggak diartikan anjing memukul Zaid? Gak mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin ya. Mungkin. Ya pertama dilihat dari feeling ya. Ya. Nggak mungkin. Nah kedua, kalau maf'ul bihi akhirannya fathah. Kalau fa'il akhirannya dhamma. Itu ciri-cirinya. Oh, ya. Dan susunan kalimatnya ya begitu kata fiil, fa'il, maf'ul bihi. Ya. Itu umumnya seperti itu. Tapi terkadang maf'ul bih malah didahulukan. Di tengah malah. Ada yang kayak gitu. Seperti dalam Al-Quran gitu ya Ustaz susunannya. Ya di Al-Quran banyak gitu. Dorobahu Zaidun. Apa artinya? Dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Dia memukul Zaid. Awas hati-hati. Dorobahu Zaidun. Dia memukul Zaid. Yang memukul dia atau Zaid? Dia kan hu. Dorobahu. Berarti subjeknya. Dorobahu Zaidun. Ini dia memukul Zaid. Zaid memukul dia atau dia memukul Zaid? Iya, karena kan dia memukul Zaid. Dorobahu. Kan ada dun. Dun itu kan katanya tadi dia berarti Zaid memukul dia. Berarti kalau akhirnya doma berarti fa'il. Fa'il ya. Ya. Kalau Zaidun fa'il berarti hu sebagai apa? Objek. Maf'ul bihi. Berarti Zaid memukul dia. Iya. Karena hu itu domir objek.
Kan Hu itu domir. dorobahu Iya, memukul domir. dia. Allah. Ya. Dorobahum memukul mereka. Mereka. Iya. Berarti hu itu nggak mungkin jadi subjek karena dia domir objek. Iya. Mm-mm. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Seperti bahasa Inggris kan him. Him itu kan nggak mungkin jadi subjek. Kalau him itu objek. Kalau yang subjek he. Gitu. Oke. Jadi dorobahu Zaidun artinya apa? Zaid memukul dia. Iya. Jadi doroba sebagai Fi'il. doroba fi'il. Hu sebagai Fa'il. Sebagai maf'ul bih. maf'ul bih. Zaidun sebagai Fa'il. fa'il. Nah ini contoh maf'ul bih yang didahulukan. Iya, ya, oke. Ya di tengah itu. Oke. Contoh lagi nasoro dorobat Fatimatu al-baba. Dorobat nomor 2. Fatimah al-baba. Fatimah memukul pintu. Fatimah memukul pintu. Dorobat sebagai Fi'il. fi'il. Fatimah sebagai fa'il. Al-baba sebagai maf'ul bih. Nasarallahu Muhammadan. Artinya Allah menolong Muhammad. Allah telah menolong Muhammad. Jadi yang diterjemahkan subjeknya dulu. Nasara sebagai fi'il, Allah fa'il, Muhammadan maf'ul bih. maf'ul bih. Katabat talibu ar-risalata. Siswa membaca risalah. Kataba Menulis apa? menulis. Membaca. Siswa itu menulis ar-risalah. Risalah. Apa ya? Indonesia nggak risalah. Risalah. Tulis apa ya? Risalah itu surat. Surat. Berarti kataba sebagai Fi'il. fi'il atau libu Sebagai fa'il. ar-risalata Maf'ul bih. Objek maf'ul bih. Akalat Zainabus samrota. Zainab. Zainab akalat makan. Samarat itu buah markisa ya. Wah. Ya, Zainab memakan buah. Akalat sebagai fi'il. Zainab Fa'il. As-samrota maf'ul bih. Darabtu kalban. Artinya tuh siapa Ustaz? Saya memukul anjing. Saya memukul anjing. Doroba. Mana fi'il, mana fa'ilnya? Fi'ilnya doroba. Fa'ilnya tuh. Objeknya maf'ul bihnya kalban. Adribu kalban. Artinya adribu. Kami memukul anjing. Saya sedang memukul anjing. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya doroba fi'il. Doroba fi'il. Fa'il. Anya fa'il. Kalban. Maf'ul bihi. Jelas? Insyaallah. Insyaallah jelas. Jadi yang untuk fa'il itu tidak mesti itu ya, ciri-ciri tadi kan apa di belakangnya ada ya tidak harus sih. Tidak ya pokoknya dia dan yang kalau maf'ul bih dia harusnya fathah gitu ya. Kecuali kalau domir. Kalau berupa domir mengikuti. Oke, sekarang kita praktek. Terakhir ayat berapa? 120.
Terakhir Sekarang 120 ya? 119. Oh iya, sekarang 120. Ini betul? Ya, Ustaz. Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala init taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wa artinya apa? Dan lan artinya apa? Tidak akan. Tidak akan. Tardo. Ridho. Bagus. Dari kata apa? 3 huruf. Rodiyah. Radiyah. Bagus. Ini polanya fa'ilah. Fa'ilah yaf'alu if'al. Radiyah sudah ridha. Yarda sedang ridha. Irda ridha la tarda jangan ridha. Ya. Kemudian ya-nya diganti ta karena fa'ilnya nanti mu'annas. Fa'ilnya adalah al-yahudu. Al-yahudu ini walaupun bukan mu'annas, dia umum ya. Tapi dia jamak taksir. Jamak taksir itu dihukumi mu'annas. Ya, al-yahud, orang-orang Yahudi, laki-laki atau perempuan. Makanya di sini fiilnya itu mu'annas. Tanda mu'annasnya apa? Ta. Ya. Walan tardo dan tidak akan ridho angka kepadamu atau darimu. Ya, an bisa artinya dari. Ka kamu siapa? Al-yahudu. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Berarti al-yahudu sebagai Subjek. Sebagai subjek. Bagus. Atau fa'il. Tardo sebagai fi'il. Wala. Dan tidak. Tidak sebagai. Duduk. Dan tidak juga an-nasara. Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Maksudnya tidak ridho juga orang-orang Nasrani. Nasrani ini, Nasara ini jamak apa namanya? Jamak laki-laki. Jamak apa? Jamak mudzakkar atau mu'annas atau taksir? Mu'annas. Jamak taksir. Kalau jamak yang tidak ada tanda wawun nun atau ya nun atau alif ta berarti jamak taksir. Jamak cuma 3. Jamak itu cuma 3 itu. Ini kan nggak ada wawun nun, tidak ada ya nun, tidak ada alif ta. Akhirnya tidak ada itu semua, maka tidak ada pilihan lain kecuali jamak taksir. Hatta sehingga tattabi'a ittaba'a yattabi'u. Ya, bagus. Mengikuti. Ini dari kata apa? Ittaba'a yattabi'u. Ya, ittaba'a yattabi'u. Ya-nya diganti ta. Karena apa? Mu'annas tadi. Kalau di sini bukan mu'annas, tapi di sini ta itu anta. Jadi ta itu terkadang artinya anta, terkadang artinya mu'annas. Kalau di sini kan setelahnya nggak ada ini, nggak ada fa'ilnya. Ya, maka ta di sini fa'ilnya. Tidaklah ridho kepadamu orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani sehingga kamu mengikuti. Nah, berarti kan fa'ilnya siapa? Kamu. Iya, fiilnya siapa? Fiilnya mana? Tattabi'a atau ittaba'a itu. Millata.
Agama. Agama. Millah itu din, agama. Sama seperti din. Nanti millata sebagai apa? Objek. Objek, bagus. Atau bahasa Arabnya apa? Maf'ul bi. Millatahum. Ini kan akhirannya a ini, ta. Ini berarti objek. Sehingga kamu mengikuti agama mereka. Qul. Dari kata qala. Yaqulu. Qul. Qala sudah berkata. Yaqulu sedang berkata. Qul katakanlah. La taqul jangan katakan. Ya, berarti fi'il apa? Tatabi'u itu kamu mengikuti. Kamunya di mana, Ustaz? Ta, awalan ta. Tak tadi. Oh, ta. Anta. Anta. Dipotong ya Ustaz ya, jadi anta jadi tak gitu. Oh, jadi tabi'u jadi tatabi'u. Jadi Iya. double. Awalan ta kan kamu, selain artinya mu'annas juga artinya kamu. Kul katakanlah inna Sesungguhnya huda Petunjuk Allahi Allah petunjuk Allah huwa dia al huda petunjuk. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah dialah petunjuk. Maksudnya sebenar-benarnya petunjuk. Tuh. Ya, petunjuk Allah lah yang sebenar-benarnya petunjuk. Wala wa artinya la. Wala. tidak. La apa artinya? Tidak. Ya. La pendek. Oh, la pendek. Jika. La. sungguh Sungguh. Sungguh. La sungguh. Dan sungguh. Qad sungguh. In. Dari Ya. In. jika Dan sungguh jika. Dan sungguh. Wala in dan sungguh Dan sungguh jika ittaba'ta. kamu mengikuti Nah, ini ittaba dari kata ittaba'a ditambah ta. Kamu mengikuti ittaba'a sebagai fi'il, ta sebagai objek. sebagai Subjek. Jika kamu mengikuti, berarti kamunya sebagai apa? kamunya subjek Subjek atau fa'il. Ahwa'a. hawa Hawa itu artinya apa? Keinginan. Jamaknya hawaun, hawa. Hawa jamaknya ahwa. Itu jamak apa namanya? Mudzakkar, muannas atau taksir? Taksir, bagus. Jadi tidak ada akhiran wawun nun atau ya nun atau alif ta, berarti taksir. Ini akhirannya Adam Hawa ya, oh, beda lagi kalau yang itu. Kalau Adam Hawa beda lagi. Hawa nama itu. Nama. Itu pakai Hawa bukan Hawa ya. Hawa. Oh, tipis H pedes ya. Ya. H tipis. Ya. Kalau ini pakai H besar. H besar. Akhirannya apa? Harokatnya fathah. Berarti dia itu sebagai apa kalau akhirannya fathah? Objek, bagus. Dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan mereka di sini siapa? Yahudi Nasrani. Ba'da setelah alladzi Orang-orang yang ini kalau ini bukan orang. Nanti setelah yang ja'aka. Ja'a datang kepadamu. Awas jangan diartikan kamu datang. Karena ka ini domir objek bukan domir subjek.
Cek. Setelah yang datang kepadamu. Ya, setelah yang datang kepadamu, apa yang datang? Minal ilmi. Dari ilmu. Dari ilmu. Yang datang adalah ilmu. Artinya adalah wahyu. Ya, Al-Qur'an. Ya. Dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka setelah apa yang datang kepadamu berupa ilmu, berupa wahyu, ya, malaka. Apa bagimu? Di sini artinya apa atau tidak? Tidak. Tidak. Laka. Bagimu minallah. Dari Allah. Dari Allah. Min. Dari waliyin. Wali pelindung. Pelindung. Wala. Dan tidak nasir. Penolong. Penolong. Artinya malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagimu penolong dan pelindung selain Allah. Tidak ada bagimu selain Allah sebagai pelindung dan penolong. Oke, coba kita ulangi lagi. Walan artinya apa? Dan tidak akan tardo ridho angka padamu al yahudu orang-orang Yahudi wala dan tidak ridho juga al nasoro hatta sampai tattabi'a kamu mengikuti agama mereka. Kul katakanlah inna sesungguhnya hudallahi petunjuk Allah huwa al-huda sebenar-benar petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Walain Dan sesungguhnya jika ittaba'ta kamu mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka ba'da sesudah alladzi yang ja'aka datang kepadamu minal ilmi dari wahyu ilmu malaka tidak ada bagimu minallahi dari Allah min waliyin dari pelindung wala dan tidak juga nasirin penolong. Jelas? Itu huwal huda, jadi maknanya kan dialah sebenar-benarnya petunjuk. Kata sebenar-benarnya Ya. Sebenar-benarnya ini dari kata ini huwal huda, dari kalimat ini. Ya. huwal huda. penekanan itulah Penekanannya ini. Dari kata penekanannya ini huwal huda. Ini adalah ini nih yang kalau kita itu. Nah, ini baru namanya baru semua kita makan bakso ya. Baksonya enak banget. Ini baru bakso. Ini dia bakso gitu. meyakinkan gitu Ustaz. Ini baru bakso gitu. Oh gitu ya. Iya itu maksudnya kan ini baru sebenar-benarnya bakso. Jadi makanya kita tambahkan sebenar-benarnya. Ya. Iya, itu hanya ini aja apa? Penekanan. Iya. Baik. Ya. Selanjutnya ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minu nabih wa man yakfur bihi fa ulaika humul
khasirun. Alladzina Orang-orang yang ataina datang kami datang memberikan. kami berikan. Kalau beri. datang A-nya pendek. Ini kan A-nya panjang. Ataina. Kami Berarti artinya kami berikan. beri. Atayuti. Kalau datang ata ya'ti ataya. Fa'ala yaf'ilu. Kalau ini atayuti. Berarti memberikan. Orang-orang yang kami berikan hum Kepada mereka. kepada mereka. Oh, berarti kan ini fiilnya mana, fa'ilnya mana, mana maf'ulnya. Fiilnya apa? Fiilnya ata. Fa'ilnya nah. Maf'ul bihinya hum. Bagus. Al-kitab. Kitab. Ini maf'ul kedua. Maf'ul kedua. Makanya di sini akhirannya fathah. Orang-orang yang kami berikan kitab, ya, yatluna. Tala yatlu. Apa artinya tala yatlu? Mereka membaca. Mereka membaca. Bagus. Ini salah, bukan memberikan ini. Membaca. Mereka membaca. Tilawah ya Ustaz. Tilawah artinya membaca. Nah, yatluna artinya membaca. Membaca ya. Tilawah ini isim masdarnya. Nama pekerjaannya tilawah. Yatluna berarti artinya apa? Mereka membaca. Mereka membaca. Fiilnya mana? Fa'ilnya mana? Mereka. Kasih. Fa'ilnya mereka. Fa'ilnya mereka. Fiilnya? Ya, dia itu siapa? Ya. Fiil. Fiil kata kerjanya. Tala, ya kan? Kata kerjanya tala. Fa'ilnya adalah mereka. Tanda merekanya apa? Ya sama una. Ya sama wawunun. Wawunan. Fiilnya itu tala ini. Hu sebagai apa? Objek. Objek atau maf'ul bi. Haqqo. Artinya apa? Benar. Benar. Tilawatihi. Membaca. Pembacaan. Tilawah pembacaan. Pembacaan. Bacaannya. Maksudnya dengan sebenar-benarnya bacaannya. Pembacaannya. Maksudnya membaca dengan sebenar-benarnya. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benarnya bacaannya. Mereka membaca dengan pembacaan yang benar, boleh? Ya, boleh. Mereka membaca dengan pembacaan yang benar. Haqqa tilawati. Ini sebagian ahli kitab seperti itu. Ada yang membaca Alkitab dengan benar. Kenapa mereka membaca dengan benar? Ulaika. Mereka yu'minuna. Beriman. Bihi. Dengannya. Karena mereka beriman dengannya. Ya, ada ahli kitab yang seperti itu. Ada. Waman. Dan siapa? Dan siapa? Yakfuru. Siapa yang kufur? Dari kata apa? Kafaro. Yakfuru. Bihi. Dengannya. Faulaika. Maka mereka
Mereka itu mereka al-khosirun. Orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Dari kata apa khosirun? Khosaro atau khosiro. Khosiro sudah merugi. Yakhsaru sedang merugi. Ikhsar merugilah, la takhsar jangan merugi. Khusran kerugian. Khosirun Yang merugi. Nanti simfa'il. Khosirun ditambah wawun nun. Jama apa ini? Jama mudzakkar atau muannas atau taksir? Muzakkar. Mudzakkar. Orang-orang yang merugi. Baik, Bapak Ibu bentar dulu, saya izin dulu. Sungguh menciptakan. Itu apa ya pertanyaan tadi? Sambil nunggu Ustadz nih, ada Pak Ulam, maka mereka itu humul. Ada ulaika, ada humul. Humulnya jadi apa ya? Apa? Yang tahu nggak? Humul. Mereka kan? Kan ulaika kan mereka itu. Maka iya mereka tadi, iya seperti pengulangan gitu kalau nggak salah. Yang mana sih? Penegasan juga kali ya. Iya, Maka mereka penekanan. Oh iya, diulang. Ulaika, mereka itu. Maka faulaika humul khosirun, maka mereka itu orang-orang yang gitu ya. Maka mereka itu orang-orang yang biasanya ada penekanan. Dua kali mereka. Maka mereka yu'minun. Mereka adalah orang yang merugi. Ada dua kali mereka ya. Iya. Jazakillah. Yang di atas juga sama Pak, yang ulaika yu'minun itu kan merekanya dua kali juga. Iya. Memang biasanya kayaknya sepertinya kalau di Al-Qur'an suka. Iya, sering diulang-ulang. Iya, penekanan gitu ya. Ini juga ulaika. Mereka itu beriman. Orang-orang yang beriman bihi ya, kepada dengannya bihi. Iya. Kepadanya tuh maksudnya kitab itu toh? Iya. Bihi dengannya, dengan kitabnya. Iya, itu maksudnya kitab. Di kitab. Jadi orang-orang Nasara dan Yahudi yang betul-betul beriman juga mereka akan masuk surga kan itu ya? Iya, kalau beriman. Karena dia beriman dengan sungguh-sungguh.
Pak, tadi yang Bapak tanyakan mengenai sungguh yang 120 yang diterangkan sama Ustadz mengenai apa kayak benar-benar itu yang mana ya Pak? Tadi saya kok kelewatan. Itu loh Bunda. Yang Huda. Jadi Huda. Dialah petunjuk yang sebenar-benarnya. Kalimatnya yang mana? Lupa Mas saya. Yang setelah saya bukakan dulu. Inna hudallahi wal huda. Hudallah hudal huda. Iya. Hudallah wal huda gitu ya. Yang itu. Karena kan tadi diterjemahkan sama Ustaz ada kalimat sebenar-benarnya. Nah, itu kalimat petunjuk Allah itulah petunjuk. Oh ya, yang sebenar-benarnya. Oke, kita lanjut. Ulangi lagi. Allazina artinya orang-orang yang ataina kami berikan kepada mereka Alkitab yatluna mereka membacanya haqqa dengan benar tilawatihi pembacaannya ulaika mereka itu yu'minuna man bihi waman dan siapa yang yakfur benar bihi dengannya wa ulaika mereka al-khasirun orang-orang yang rugi. Tadi kepadanya tuh maksudnya bihi di sini ya kitab ya Ustadz ya. Iya betul. Kepada Alkitab. Dan ini diulang-ulang setiap ulaika humul. Jadi ulaika kan mereka itu mereka lagi ya humul. Iya. Penekanan kayak tadi. Mereka lah sebenar-benarnya orang yang merugi. Iya. Polanya sering begitu ya di banyak ayat. Iya, betul. Iya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel. Ya, uzkuru. Ingatlah. Dari kata apa? Zakaro sudah mengingat. Yadhkuru sedang mengingat. Uzkur tadhkur jangan. Ada wawu alif fungsinya kalian. Ingatlah kalian. Ni'matia. Nikmat atas nikmatku. Mati ya. Akunya mana? Ya. Alati yang ini karena berhubungan bukan dengan orang maka yang aja. Nikmat kan bukan orang. An'amtu nikmat yang an'amtu apa artinya? Anugerahkan. Aku anugerahkan. Kayak itu ya di Al-Fatihah juga ada itu an'amta alaihim. Iya. Artinya menganugerahkan. Nikmat yang aku anugerahkan alaikum. Atas kamu. Atas kalian. Wa anni. Dan sungguh aku tanda akunya apa? Ya, ada ya. Ana ditambah ya jadi ani dan sungguh aku faddaltu. Faddala, apa artinya faddala?
Fadlah istimewa, keutamaan. Ya, ini kata kerjanya. Mengutamakan. Nah, kalau kata kerjanya fadhala, kalau kata bendanya fadilah. Fadilah keutamaan. Fadilah keutamaan. Kalau fadhala yufaddilu artinya mengutamakan. Ya. Kum. Kalian. Kum sebagai apa? Objek maf'ul bihi. Kalau tu sebagai apa? Subjek atau fa'il. Fadhala sebagai kata kerja. Ala atas. Ala alamin. Seluruh alam. Seluruh alam. Seluruh umat. Seluruh alam. Ya Bani Israel. Artinya? Hai Bani Israel. Udhkuru. Ingatlah kalian. Ni'matiyah. Nikmatku. Allati. Yang. An'amtu. Aku anugerahkan. Alaikum. pada kalian. Wa anni. Dan dari aku apa sih? Sungguh aku. Dan sungguh aku. Faddaltu. Mengutamakan kalian. Kalian ala Atas alamin. Seluruh alam. Iya, bagus. Berarti Bani Israel itu mendapat nikmat yang sangat banyak ya Ustaz. Iya. Karena Diberi mereka kecerdasan, iya. tapi ternyata mereka kan diturunkan nabi begitu banyak, ribuan nabi diturunkan ke mereka. Itu kan keutamaan yang besar. Dan mereka ditolong oleh Allah berkali-kali dari Fir'aun, dari macam. Oke. Ayat 1, 2, 3. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. Wa artinya apa? Dan takutlah atau bertakwalah. Ittaqu arti dari kata apa? Ittaqo sudah takut, ya taqi sedang takut, ittaqi takutlah, la tattaqi jangan takut. Jadi ittaqi kalau banyak, ittaqu takutlah kalian. Atau artinya juga bertakwa. Bertakwalah kalian. Kalau banyak maksudnya jadi ini jamak ini ya Ustaz? Ya, ini jamak. Jadi takut-takut gitu. Sangat takut. Maksudnya yang diperintah banyak. Untuk orang banyak. Kalau untuk orang satu ittaqi. Ya, objeknya kalau satu orang ittaqi. Kalau objeknya banyak berarti ittaqu. Yauman. Hari. Nah, yauman ini berarti sebagai apa? Objek. Sebagai objeknya. Takutlah kepada hari. La. Tidak. Tajzi. Jaza ya jazi. Oh, jazakallah. Membalas. Jazakallah. Apa artinya jazakallah? Membalas. Tajzi membalas. Ini awalannya ta berarti subjeknya mu'an.
Nafsun. Diri. Jiwa. Satu jiwa ini subjeknya nafsun. Ya. Tidak bisa membalas satu jiwa. Ini subjek ya. Satu jiwa tidak bisa membalas tidak membalas atas atau kepada nafsin. Diri. Jiwa yang lain syai'an. Sedikit pun. Syai'an di sini artinya sedikit pun. Sedikit pun. Ya, arti asalnya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya syai'? Syai'. Segala apa? Sesuatu. Nah, di sini artinya sedikit pun. Hari di mana satu jiwa tidak bisa membalas kepada jiwa yang lain sedikit pun. Maksudnya membalas kebaikan di sini ya. Maksudnya membela. Membalas di sini adalah berupa pembelaan. Ya, satu jiwa tidak bisa membela jiwa yang lain. Tidak bisa menolong yang lain. Ini maksud dari jaza ya jazi di sini adalah menolong atau membela atau membalas kebaikan. Wala dan tidak yuqbalu. Ini pasif bentuknya. Qabila yaqbalu iqbal la taqbal. Qabulan qabilun maqbulun qubila yuqbalu. Dan tidak diterima. Tidak diterima, ya kan? Qabila kan artinya apa? Qabila. Menerima. Kalau ini diterima karena pas. Qabul artinya menerima. Jawab qabul. Jawab qabul. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha. Qabil tu berarti aku terima nikahnya. Minha darinya hanya kembali ke mana? Nafsun. Karena nafsun ini mu'annas ya. Nafsun ini mu'annas. Dan tidak diterima dari jiwa tadi. Apa yang tidak diterima? Adlun. Adlun itu tebusan. Adlun di sini artinya tebusan. Arti asalnya adalah apa? Keadilan. Keadilan. Tapi di sini artinya tebusan. Wala yuqbalu minha adlun. Dan tidak diterima tebusan. Wala dan tidak wala tanfa'u dan tidak bermanfaat. Dari kata apa? Nafa'a yanfa'u infa'la tanfa'. Kenapa walanya ta? Mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Mana fa'ilnya? Tidak manfaat. Syafa'atun. Dan tidak bermanfaat baginya, kepada nafsun. Ini artinya apa? Kepada dia. Apa yang tidak bermanfaat? Syafaat itu pertolongan. Artinya kita semua punya anak. Kita mau menolong anak kita di akhirat. Itu nggak bisa. Iya. Sendiri. Sendiri. Ini hukum asalnya seperti ini, tapi nanti ada pengecualian. Seperti apa? Para penghafal Quran itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Wala Dan tidak hum mereka
Yungsoruna. Mereka ditolong. Mereka ditolong. Ini bentuk pasif dari kata apa? Nasoro. Nasoro sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur wala tansur jangan tolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusiro yunsoru. Oke. Ini yungsoruna ada wawun nun, berarti apa? Orang mereka. Mereka. Hum. Dan tidaklah mereka ditolong. Baik. Coba ulangi lagi. Wa artinya apa? Dan takutlah kalian yauman pada hari tidak tajzi seorang nafsun satu jiwa atau satu orang kepada nafsin jiwa yang lain syai'an sedikit pun wala dan tidak yuqbalu diterima minha dari tebusan wala tanfa'u memberi manfaat padanya syafa'atun wala dan tidak hum mereka yungsorun mereka ditolong. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pak Ustadz, berarti itu ada perubahan-perubahan tadi kita banyak belajar perubahan jadi tak di depannya ada tak karena mu'anas begitu ya? Iya, salah satu sebabnya karena mu'anas. Taknya itu artinya apa ya Ustadz? Tadi saya lupa. Taknya itu menjadi apa? Artinya tak apa jadinya? Kalau tak ini kalau tidak anta berarti artinya dia perempuan. Oh gitu. Gitu. Karena nafsun ini mu'anas, maka di sini pakai ta. Ta itu kalau nggak anta dia perempuan. Oke. Ya, karena ini tanfa'u juga sama ta. Artinya dia perempuan yaitu syafa'ah. Karena subjeknya subjeknya mu'anas. Ini kan perempuan nih, syafa'ah. Syafa'ah itu mu'anas ya. Kalau objeknya yang mu'anas kemana itu? Nggak ngaruh kalau objek mu'anas nggak ngaruh sama fiilnya. Ini itu kemana Ustaz? Oh, yang ha ini. Iya. Yang ha kembalinya ke nafsun. Nafsun ini mu'annas di dalam bahasa Arab. Nafsun ini dihukumi mu'annas. Ini nafsul mutmainnah. Nah, makanya kan nafsu mutmainnah bukan nafsu mutmain. Ya kan? Kalau mutmain kan laki-laki, kalau mutmainnah perempuan. Cuma semua nafsu itu dihukumi mu'annas. Mau laki-laki mau perempuan hukumi mu'annas. Nafsu mutmainnah, nafsu ammarah, nafsu lawamah. Kan ada tamar buto semua. Mutmainnah, mutmainnatun, ammaratun, ya, lawamatun. Berarti termasuk yang di depan Zat. Wala yuqbalu minha. Hanya itu nafsun. Ya, hanya ke nafsun. Nafsun. Tapi nafsun di sini artinya apa? Seseorang atau jiwa. Baik perempuan atau laki-laki. Kalau ayat 122 tadi Ustadz, izkuru ni'mati itu kalau dalam konteks kita apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Maksudnya sekarang gitu Ustadz.
Ya kita juga harus mengingat nikmat-nikmat kita. Sebagai seorang muslim harus mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur artinya Ustaz. Bersyukur, iya. Karena ini maksudnya itu bersyukur. Uzkuru di sini walaupun perintahnya mengingat, tapi maksudnya tujuannya adalah bersyukur. Iya, orang-orang Yahudi disuruh bersyukur. Nah, kapan orang itu bisa bersyukur? Ketika ingat nikmat-nikmatnya. Gitu. Ya kan? Jadi orang menyebabkan dia tidak bersyukur karena lalai, karena lupa. Jadi sifat lupa itu membuat orang tidak bersyukur. Tapi orang kalau ingat itu akan mengakibatkan dia bersyukur. Gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Makanya perlu kita itu muhasabah, menghitung-hitung nikmat. Gitu. Dengan menghitung akan mengingat ini, mengingat itu. Gitu. Ternyata sudah banyak nikmat-nikmat yang kita terima, tapi sangat sedikit syukur kita. Gitu. Ya, ada lagi? Ustadz, mau tanya. Jadi yang kemarin itu yang Utila, Kotalu, itu kalau di surat Abasa itu pakai kutila, tapi diterjemahkan celaka. Itu kata-kata itu idiom itu, Pak. Itu idiom. Kotala itu bisa untuk sumpah serapah ya. Gimana tuh ayatnya? Kutilal insanu ma akfaroh. Kutilal insan. Kutila di sini idiom. Jadi keluar dari makna aslinya. Makna aslinya kan apa? Terbunuhlah manusia itu. Jadi kata-kata terbunuh itu diidiomkan menjadi binasa atau celaka. Celakalah manusia. Ya, ma akfaroh, betapa kufurnya dia gitu. Jadi idiom, Pak. Jadi sumpah serapah. Tapi makanya bukan diterjemahkan bunuhlah manusia atau bukan terbunuh manusia ya. Arti asalnya kan di situ berarti terbunuhlah manusia. Di sini celakalah manusia. Iya, kata itu idiom. Jadi tidak diartikan secara makna aslinya. Kalau makna aslinya terbunuhlah manusia. Ya, terbunuh kan sama seperti celaka gitu kan. Jadi dia itu terbunuh, baik artinya di dunia terbunuh, di akhirat juga sama. Artinya binasa dua-duanya. Idiom, sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Dijadikan istiqomah dalam belajar dengan kebaikan. Ya, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.